Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 ingin memaparkan sebuah dari diskusi kami mengenai studi case yang pertama. Next. Ini adalah anggota-anggota dari kelompok 3. Next. Yang pertama hidrogen storage. Dalam bentuk gas, hidrogen memerlukan volume penyimpanan yang sangat besar dan tekanan. 1 gram gas hidrogen menapati 11 liter ruangan pada tekanan atmosfer, sehingga untuk menyimpan dalam jumlah besar, gas tersebut harus ditekan hingga beberapa ratus atmosfer dan disimpan dalam satu vessel bertekanan. Sedangkan dalam bentuk cair, hidrogen memerlukan sebuah sistem penyimpanan kriogenik. Gas hidrogen bertekanan dapat disimpan dalam silinder gas bertekanan tinggi. Hal ini dikelompokkan berdasarkan komposisi bahan, yaitu logam dan komposit. Next. Yang selanjutnya transformasi dehidrogenatif itu adalah reaksi kimia yang melibatkan penghilangan hidrogen dari molekul organik. Ini adalah kebalikan dari hidrogenasi. Dehidrogenasi merupakan reaksi penting karena mengubah alkana yang relatif inert dan bernilai rendah menjadi olefin yang bereaktif dan lebih berharga. Beberapa reaksi transformasi dehidrogenatif yaitu ada alkena, alkohol, amida, dan asam karboksilat. Next. Selanjutnya adalah katalis hidrogen yang digunakan sebagai hidrogen storage. Nah, jadi pada pereman kali ini yang kami gunakan yaitu magnesium yang yang dikatalisis dengan niobium karbon. Kenapa di sini kami menggunakan niobium karbon? Karena yang pertama material ini merupakan suatu material yang cocok untuk mempercepat reaksi penguraian MgH2 menjadi H2. Yang kedua, memiliki stabilitas termal yang baik. Yang ketiga, memiliki sifat katalitik yang tinggi. Yang keempat, relatif murah dan tersedia secara luas. Dan yang terakhir, memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap kerusakan ataupun deformasi selama siklus pengisian dan pengosongan hidrogen secara berulang. Bisa di next. Selanjutnya ada proses pembuatan katalis. Yang pertama ada sintesis NBC karbon, yang kedua ada sintesis MgH2, yang ketiga ada sintesis MgH2 dan NBC karbon, yang keempat ada karakterisasi. Next. Pertama proses pembuatan katalis. Di sini sintesis yang NBC karbon itu yang pertama 0,072 karbon hitam ditambahkan ke dalam niobium klorida untuk dibuat menjadi pasta, kemudian dikeringkan menggunakan arus charging yang diatur ke 3,6 arus ampere. Yang kedua ada sintesis MgH2 murni, di mana Mg dihidrogenasi pada suhu 380 derajat Celcius di bawah tekanan balik 70 bar hidrogen. Yang ketiga, sintesis MgH2 rubidium karbon. Karbon ini komposit dibuat dengan menggilim MgH2 yang disintesis dengan MBC karbon pada planetary boiling. Next. Yang keempat ada proses karakterisasinya. Di sini dibantu dengan pola XRD dari NBC karbon yang disintesis dibandingkan dengan NBC yang dibeli secara komersial. Pola XRD membuktikan keberhasilan sintesis NBC karbon seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di kiri. Sedangkan yang di kanan itu ada gambar TEM dan pola SARD, di mana di sini ditampilkan karakteristik nanopartikel NBC yang terdispersi dengan baik. Next. Kelebihan dari katalis komposit niobium karbida dengan karbon relatif terhadap katalis niobium karbida, niobium, dan AC yang dijual di pasaran ada pada segi onset dehydrogenation temperature-nya yang dalam sistem magnesium hidrida dengan katalis niobium karbida dan karbon adalah 196,1 derajat Celcius, di mana 92,2 derajat Celcius lebih rendah dari sistem katalis dengan niobium karbida saja. Kelemahan dari jenis katalis ini ada pada proses persiapannya atau proses produksinya yang relatif energi intensif. Selain itu, penggunaan logam transisi seperti niobium menjadikannya relatif mahal jika dibandingkan dengan katalis lain. Selanjutnya adalah proses dehidrogenasi. Nah, proses dehidrogenasi dari MgH2 jika terjadi tanpa katalis itu terjadi pada suhu sekitar 300 derajat Celcius. Sedangkan ketika diberi katalis, dia hanya akan berlangsung pada suhu sekitar 196 derajat Celcius. Nah, transfernya itu adalah multitransfer elektron hidrogen dari atom Mg kepada atom niobium yang dikarenakan karena atom niobium itu sendiri memiliki nilai elektronegativitas sebesar 1,6, sedangkan Mg memiliki nilai elektronegativitas sebesar 1,5.
3. Dan hidrogen memiliki nilai elektronegativitas 2,2. Dengan nilai yang berada di tengah atau medium tersebut, maka Nb akan lebih mudah untuk menarik atom H daripada atom magnesium, sedangkan Nb juga dapat lebih mudah melepaskan elektron daripada atom hidrogen dan membentuk senyawa NBHX. Berikut merupakan reaksi dari dehidrogenasi MgH2. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa dehidrogenasi merupakan kebalikan dari proses hidrogenasi. Sehingga jika proses hidrogenasi membutuhkan energi dan waktu serta panas yang cukup tinggi, maka proses dehidrogenasi juga akan membutuhkan panas, waktu, dan energi yang tinggi juga. Magnesium hidrida adalah salah satu bahan yang menjanjikan untuk diaplikasikan sebagai media dalam solid state hydrogen storage dikarenakan kelimpahan sumbernya, biaya yang rendah, dan kapasitas penyimpanan hidrogen gravimetrik dan volumetriknya yang baik. Tetapi magnesium hidrida hanya bisa melepas hidrogen dalam suhu yang relatif tinggi dikarenakan ikatan ionik yang kuat. Next. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.